Pada awal masa pembuatan Nabi Adam yang mana pada saat itu baru berupa seonggoh tanah liat yang sudah berbentuk wujud manusia tetapi belum ditiupkan ruh di dalamnya. Saat itu iblis yang mana masih tinggal di surga pada saat itu menyadari bahwasanya makhluk yang akan Allah ciptakan itu akan mengalahkan derajat kemuliaannya di langit pada saat itu. Hatinya pun dipenuhi rasa dengki karena merasa dirinya disaingi dan merasa dirinya sudah paling tinggi, tapi malah Allah menciptakan makhluk yang terbuat dari zat rendah yaitu tanah malah hendak mengalahkan derajatnya yang paling mulia di antara para makhluk lain pada saat itu. Iblis pun akhirnya mendekati sosok tubuh manusia itu yang mana nantinya akan menjadi Nabi Adam, lalu iblis pun meludah ke arah tubuh itu dan ludahnya jatuh di atas perut tubuh itu. Allah pun marah kepada iblis atas kelakuannya dan Allah pun mengeluarkan iblis dari surga. Namun ketika itu murka Allah hanya sebagiannya, sedangkan murka Allah nantinya ditujukan pada iblis ketika ia tidak mau disuruh sujud kepada Nabi Adam dikarenakan keangkuhannya. Iblis yang kini berada di luar surga bukannya merasa bersalah, tapi ia malah bertambah dengki terhadap tubuh makhluk yang hendak Allah ciptakan itu. Ia pun bersiasat untuk merusak tubuh itu dengan bantuan kuda yang ada di surga, namun jangankan hendak bertemu kuda yang ada di dalam surga. Untuk masuk dan mendekati gerbang surga saja ia tidak diperbolehkan oleh malaikat atas perintah Allah. Sebagaimana kita tahu malaikat adalah makhluk paling taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pula mempunyai nafsu seperti jin dan manusia. Apapun yang Allah perintahkan mereka jalani, termasuk melarang iblis untuk memasuki surga yang mana padahal iblis adalah ketua tertinggi dari para malaikat dan juga merupakan bendahara surga pada saat itu. Iblis pun tidak habis akal akan itu. Ia pun mencari siasat bagaimana agar dapat masuk ke dalam surga. Iblis pun mencoba meminta tolong pada makhluk-makhluk yang ada di surga yang ia temui di pinggir surga, namun tidak ada satupun yang mau untuk menolongnya. Hingga iblis pun bertemu dengan ular yang mana pada masa itu ular merupakan makhluk terindah di surga. Ia memiliki 4 kaki dan dapat terbang, kalau zaman sekarang kita lebih mengenal dengan istilah naga. Iblis menghasut ular untuk memperbolehkannya masuk ke dalam mulut ular dan membawanya menuju kuda karena ada yang ia hendak sampaikan pada kuda. Ular yang terkena tipu daya iblis pun memperbolehkan iblis menumpang di dalam mulutnya dan membawa iblis menuju ke kuda. Begitu bertemu dengan kuda, iblis pun berkata pada kuda melalui perantara mulut ular, "Wahai kuda, tahukah engkau bahwasanya makhluk yang hendak Tuhanmu ciptakan beserta seluruh keturunannya itu nanti akan menaiki punggung seluruh keturunanmu?" ujar iblis pada kuda. Mendengar apa yang dikatakan iblis tadi, kuda pun marah dan langsung berlari ke arah tubuh makhluk yang Allah ciptakan dan masih berupa tanah liat itu, hendak menginjak-injaknya supaya hancur. Namun Allah Maha Tahu akan segala hal yang ada di penjuru alam. Allah pun mencongkel bagian dari tubuh makhluk itu yang mana terkena ludah iblis dulu dan merubah wujudnya menjadi sosok seekor anjing dan langsung mengusir kuda yang hendak memijak-mijak tubuh makhluk yang terbuat dari tanah tersebut. Kuda tadi pun pergi karena diusir oleh anjing yang berasal dari potongan dari tubuh makhluk tadi, yang kemudian Allah jadi seekor anjing yang mana dari situlah asal-usul munculnya anjing yang merupakan bagian dari tubuh manusia, yaitu berasal aslinya dari lubang pusar kita yang kini masih kita miliki. Karena sebab itulah anjing sangat setia terhadap manusia dikarenakan dirinya sendiri dari awal diciptakan untuk melindungi manusia yang dari situlah ia berasal. Sedangkan mengapa air liur anjing itu najis? Itu dikarenakan ia juga tercipta dari air liur iblis laknatullah yang mana menjadi najis bagi kita manusia sebagai musuh dari iblis dan syaitan. Wallahu alam bissawab. Itulah asal mula terciptanya hewan anjing. Semoga informasi ini bermanfaat wahai sobat random.